banyak orang mengira apakah Mas Pram menjadi bagian dari drama Pilkada 2024? Sebenarnya bukan bagian menjadi drama. Diri saya sendiri aja menganggap diri saya drama. Karena memang saya tidak pernah berpikir, berkeinginan mau mencalonkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Saya ini sudah 25 tahun menjabat sebagai pejabat, pernah menjadi pimpinan dewan, 4 kali terpilih sebagai anggota DPR, 2 kali jadi menteri dalam kabinet Pak Jokowi, dan juga pada waktu Bu Mega saya juga udah membantu Bu Mega. Jadi bosen ya? Sehingga dengan demikian saya merasa bahwa sudah cukup. Tetapi begitu Ibu Mega, dan ini keputusan 1000% ada pada Bu Mega. Bu Mega memutuskan yang awalnya saya fight untuk menolak, tapi ketika sudah tidak bisa ya udah. Saya menjalani dengan sungguh-sungguh, bismillah, dan mudah-mudahan ini memang menjadi hal yang amanah buat saya. Mas, begitu diminta oleh Bu Mega untuk menjadi cagup, lalu apa yang ngomongkan sama Pak Jokowi, selanjutnya apa yang Mas Pram lakukan? Jadi ini kan peristiwanya terjadi pada hari Senin yang minggu ini. Jam 1 kurang seperempat saya dipanggil Bu Mega. Ketika sampai belum menyampaikan, Pram, kamu masih mengakui saya sebagai ketua umum enggak? Masih, Mbak. Saya kan sama Mbak udah 27 tahun. Saya memang 27 tahun. Iya. Kamu saya tugaskan untuk menjadi calon gubernur DKI. Saya bilang nggak mau. Mbak jangan bercanda dong, Mbak. Benar-benar saya nggak mau. Saya sangat hormat banget sama Ibu. Tapi saya bilang, saya tidak pernah mikir pun enggak. Maka kalau kemudian orang mengatakan di survei nggak ada, memang nggak ada. Karena saya memang udah hampir 7-8 tahun, saya nggak pernah mau muncul di ruang publik. Ya. Karena saya yang mengerjakan dapurnya Presiden sebagai orang yang bertanggung jawab ngurusin dapur itu, tentunya harus konsentrasi. Dan itulah yang saya lakukan untuk itu. Ya. Nah setelah itu, apa setelah ke Pak Jokowi, ke Bu Mega, ya, pertama, lalu ngapain gitu? Ya tentunya pertama saya minta izin istri saya. Kedua, bagian dari profesionalisme saya, etika bekerja dan dalam pemerintahan saya minta izin Presiden. Karena toh yang mengangkat saya sebagai pembantu Presiden adalah Presiden. Saya minta izin beliau. Beliau tertawa terbahak-bahak yang sudah saya sampaikan. Karena memang beliau beranggapan bahwa yang amanah yang sudah diputuskan Ibu itu seyogyanya saya jalanin. Kepada Pak Jokowi pun saya mengatakan enggak gitu. Di hari Senin, kemudian di hari Selasa pagi. Dan menjadi iya itu terus terang baru hari Selasa jam 7:30 malam. Mas, apakah waktu ngobrol sama Pak Jokowi, Mas Pram diminta untuk konsentrasi ke cabut dan meninggalkan kabinet? Saya profesional. Saya tentunya menjalankan tugas yang amanah yang sudah saya terima, termasuk menjadi calon gubernur ini. Saya sungguh-sungguh melakukan itu. Saya tanya beliau, Pak, kalau memang di ini saya segera mundur. Beliau mengajukan aturannya bagaimana? Aturannya memang tidak perlu mundur. Yang mundur itu ASN, polisi, kemudian DPR dan TNI. Kalau pejabat negara kan enggak. Jadi saya sampaikan juga, Pak, tapi saya akan konsentrasi untuk maju di Pilgub ini. Kalau memang saya maju, saya pasti akan konsentrasi. Saya nggak mau setengah-setengah. Tapi memang kan ini penetapannya baru tanggal 22 September. Dengan demikian ya saya juga minta izin ke beliau, saya akan tetap melakukan konsolidasi ke bawah. Dan untuk itu memang harus keliling ke seluruh wilayah Jakarta. Beliau menyampaikan, bisa nggak keliling 12 titik? Pak, baik, saya pasti bisa. Saya bilang gitu. Kenapa saya bilang pasti bisa? Pada hari pertama mendaftar aja saya udah keliling 9 titik. Dan itu memang saya ini kan memang orang di partai lama. Pernah menjadi wakil sekjen, menjadi sekjen, dan saya tahu itu. Sehingga dengan demikian amanah yang diberikan oleh Ibu ini tentunya saya junjung tinggi. Mas Pram, setiap orang yang melakukan kontestasi itu kan selalu punya janji nih, betul nggak? Mas Pram sendiri janjinya apa sih kepada warga Jakarta ini? Jadi yang pertama saya udah sepakat sama Bang Dul. Saya bilang sama Bang Dul, Bang, pokoknya kalau kita diberi amanah maju berdua, kita jangan membawa politik identitas. Itu nomor 1 politik agama. Kita berkompetisi secara riang gembira, menawarkan gagasan. Gagasannya sebenarnya sudah ada acuannya. Karena acuannya itu Undang-Undang nomor 2 tahun 2024. Bahwa Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, tetapi sebagai kota pusat perekonomian nasional dan kota global. Arti dari kota global, maka Jakarta harus
berinteraksi dengan dunia internasional dan harus menjadi friendly bagi investor yang akan datang di Indonesia. Dan itulah yang kemudian kami rumuskan berdua dalam visi misi dan dalam program kami nanti. Karena yang namanya Gubernur Jakarta itu acuannya undang-undang tersebut. Jadi istilahnya janjinya Mas Pram dan Bang Rano itu adalah untuk menjadikan wilayah Jakarta itu friendly kepada investor. Intinya gitu ya? Friendly kepada investor, tetapi kepada warganya. Tentunya supaya mereka berkehidupannya lebih baik, lebih mudah, lebih bahagia, dan juga fasilitasnya kita perbaiki. Itu yang menjadi penting. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.